네, 안녕하세요, 여러분. Selamat datang di kelas Bahasa Korea level 2. Untuk materi pertama, pekan pertama kita akan membahas tentang jumal atau akhir pekan. Junya ini berarti pekan, mal ini artinya akhir. Nah, di sini teman-teman diharapkan bisa menceritakan kegiatan akhir pekan teman masing-masing ya. 시작하기 전에 sebelum kita mulai, kita akan bahas mengenai 발음. Oke. Parem atau pelafalan. Nah, di sini teman-teman, jika ada suku kata yang berakhiran dengan giok, tiget, piep, ciet, kemudian bertemu dengan hiet, nah maka bunyinya akan dilafalkan menjadi kiek, tiet, piep, ciet. Maksudnya gimana? Berarti nanti bunyinya akan ada aspirasi H-nya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar G, D, B, J aja, tapi ada aspirasi H-nya. Contoh gimana? Dari kata cukkahata, nah di sini ya ada cuk dan H. Kita bukan bacanya cukha, tapi cukha. Nah, jadi otomatis jadi ini ya, cukkahata. Oke, sama dengan ini, subakhagu. Bukan subakhagu, tapi subakhagu. Di sini, giok sama hanya jadinya subakhagu. Terus di sini juga docakhada, bukan docakhada, tapi ka, langsung jadi ka, docakhada. Nah, jadi lebih terdengar natural gitu ya. Cukkahada, subakhagu, docakhada. Nah, kita lihat contoh dan perhatikan cara bacanya. 일요일은 친구 생일입니다. 축하 케이크와 꽃을 주었습니다. 친구들하고 같이 외식을 했습니다. 백화점 9층에 영화관이 있습니다. 영화는 6시 반에 시작했습니다. 밤에 기숙사에 도착했습니다. Nah, di sini ada bacim. Bacim ini ya, giok, tiget, piep, ciet, yang kemudian dibaca menjadi kiek, tiet, piep, dan ciet. 축하, 백화점, 시작했습니다, 도착했습니다. Oke. Nah, untuk artinya teman-teman nanti akan belajar lebih dalam setelah ini ya. Kita lihat. Masuk ke kosakata atau owi, di sini ada tentang yimun kwan yongsa, pronomina interrogatif. Maksudnya apa? Kata tanya yang merujuk ke kata benda ganti atau kata ganti benda yang bersifat tanya. Nah, kalau ada kata apa gitu ya, apa, what, tapi di sini merujuk ke kata benda juga yang dia menjadi keterangan. Musen gitu ya. Jadi musen, kemudian ada oton, kemudian ada ono. Musen ini artinya yang apa? Tidak sama dengan ketika Yerobun menanyakan buat ya. Mo atau buat itu beda. Terus oton, oton itu yang bagaimana? Beda lagi dengan otoke. Ya, beda dengan otoke. One beda dengan odi. Yang mana? Nah, bedanya seperti apa? Yang mana di sini musen, oton, dan one pasti akan diikuti kata benda setelahnya. Beda dengan mo, otoke, dan odi. Ya. Kalau ini bisa berdiri sendiri, tapi kalau musen, oton, dan one itu harus diikuti dengan kata benda. Jadi merujuk pada sesuatu. Ya. Nah, contoh 무슨 일이 있었어요? 무슨 일. 일 itu artinya hal atau benda atau sesuatu ya. 무슨 일 artinya hal apa gitu ya. Kita nggak bisa mo il itu nggak bisa. Pakai mo nggak bisa ya. 무슨 일이 있었어요? Ada apa gitu ya. Ada hal apa? Apakah ada masalah gitu. Selanjutnya 무슨 냄새. 냄새 itu bau. Kita tidak bisa mengatakan mo nemse, tidak ya. Musen nemse, bau apa. Ya, jadi intinya kalau kita menanyakan titik-titik apa, nah itu bisa pakai bentuk musen. Contoh, hari apa, bau apa, kemudian warna apa, nah itu bisa pakai musen. Jadi ada kata benda yang mengikuti. Terus
Contoh kedua, oton. Oton ini menanyakan ciri atau karakteristik ya. Nah, contoh, oton saram. Orang yang bagaimana. 그는 어떤 사람이에요? Nah, orang itu orang yang gimana sih gitu ya. Orang itu orang yang bagaimana. 어떤 사람. 어떤 생각을 갖고 있어요? 네, 어떤 생각. 생각 itu artinya pemikiran. Jadi pemikiran seperti apa yang kamu punya, gitu ya. Tapi di sini secara natural kita artikan apa yang sedang kamu pikirkan. Nah, selanjutnya contoh yang one ketiga, ini digunakan untuk menanyakan salah satu di antara klasifikasi yang ada. Contoh, di sini ada pilihan ya. San, bata. San itu artinya gunung, bata itu artinya laut. Jadi, 산과 바다 중에서 di antara gunung dan laut, 어느 것. 것 ini artinya tempat. 어느 것, tempat yang mana? 어느 것을 더 좋아합니까? Kamu lebih suka tempat yang mana? Nah, jadi ada dua pilihan. Jadi menanyakan salah satu itu pakainya 어느, tapi harus diikuti dengan kata benda setelahnya ini ya. Selanjutnya, 도서관이 어느 쪽이에요? 네, 어느 쪽. 쪽 di sini artinya sebelah. Jadi perpustakaan itu ada di sebelah mana? 어느 쪽. Gitu ya, karena ada pilihan banyak pilihan sisi ya, mau di sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Nah, salah satu yang ditanyakan berarti 어느 쪽. seperti itu. 자, 다음 보겠습니다. 다음 어휘는 주말 활동이에요. kosakata berikutnya adalah 주말 활동. 네. 활동 artinya kegiatan atau activity. Jadi kegiatan akhir pekan. Biasanya ada apa? Contoh 등산하다 atau 등산해요. Naik gunung, 등산합니다. Kemudian ada 영화를 보다. 영화를 봅니다. Menonton film. Lalu ada 운동하다. 운동을 합니다. Itu berolahraga. Kemudian 여행하다 atau 여행합니다. Berwisata. Kemudian ada shopping하다. shopping합니다. berbelanja. Lalu ada 수영하다, berenang. 수영합니다. Kemudian ada istirahat ya, 쉬다, 쉽니다 atau 쉬어요. Lalu ada 외식하다, 외식합니다. Nah, itu 외식 artinya makan di luar. Kenapa? Kalau ada kata sik ini bisa merujuk ke makan. W-nya ini merujuk ke luar. Jadi 외식하다. Ada juga tipe makan lain ya. Contoh misal makan-makan kantor disebutnya 회식하다. Dari apa? Dari kata hwe-nya ini 회사, siknya ini siksa. Siksahada artinya makan ya. 회식하다 berarti makan-makan kantor. Jadi hati-hati jangan sampai ketukar. Wesik makan-makan di luar, bisa sama keluarga ataupun teman. Wesik ini makan-makan rekan kerja. Selanjutnya kita masuk ke tata bahasa pertama. Di sini ada bentuk lampau. Jadi ada sisipan kala lampau. Digunakannya waktu kapan? Waktu kita ingin menceritakan atau menyebutkan keadaan maupun kejadian yang sudah berlalu, yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, ada aturannya. Sama seperti aturan bentuk sopan, kalau teman-teman mungkin ada yang sudah pernah belajar ya, ayo, oyo. Nah, at sama ot. Nah, at sama ot ini bisa disisipkan. Setelah at sama ot, teman-teman boleh menggunakan bentuk tata bahasa yang lain, mau formal ataupun sopan. At sama ot aturannya sama seperti ayo oyo. Seperti apa? Jadi kalau ada bentuk a atau o, maaf, ada vokal a atau o di akhir suku kata, maka dia bisa pakai at. Bisa nanti jadinya asemnita atau asel. Nah, tergantung ya, Rebun mau pakai yang formal atau yang sopan. Kemudian, kalau tidak ada dua vokal ini tidak ada, selain itu ya, selain itu tinggal pakai ot. Nah, misal tidak ada vokal di atas tadi, pakainya ot. Bisa ossemnita
ataupun ossoyo. Terus kalau dia berbentuk hata, contoh kayak 공부하다, 일하다, 수영하다. Nah, kalau bentuk hata, langsung saja teman-teman ubah menjadi had. Had bisa jadi 했습니다 kalau dia formal atau jadi 했어요. Nah, ini aturannya ya, sama seperti ayo, oyo, heyo. Patokannya bukan di apakah ada bacem atau tidak, tapi patokannya ada di vokal. Kita lihat contoh, di taman ada banyak orang. Yang dia ceritakan di sini orangnya banyak ya, tapi banyaknya kapan? Kemarin bisa jadi, atau tadi gitu ya. Sekarang mungkin belum tentu banyak gitu. Di taman ada banyak orang. Berarti 공원, karena taman ya, 공원에 di taman banyak orang. 사람이 많다. Dari kata 많다 karena dia tidak ada karena dia berakhiran a ya, ada vokal a, maaf. Jadinya 많았습니다. Nah, di sini ada vokal a, 많았습니다. Atau juga nanti 많았어요, bisa ya. 공원에 사람이 많았습니다. Terus saya makan roti tadi pagi. Nah, kata kerjanya yaitu makan. 네, 저는 saya 아침에 tadi pagi 빵을 roti 먹다 makan. Nah, berhubung 먹다 di sini tidak ada vokal a atau o, maka jadinya pakai ossoyo. O yang dimaksud adalah o yang di bawah ini ya Robin ya, yang seperti ini. Kalau ini tidak termasuk. Jadi di sini 먹 ditambahnya ossoyo. Bisa 먹었어요, bisa 먹었습니다. Nah, selanjutnya, ini dahulu perpustakaan, sekarang bukan perpustakaan. Di sini yang dia sebutkan masa lampaunya adalah berupa kata benda, yaitu perpustakaan. Nah, 도서관. Di sini ada kata 도서관. Kalau bentuk benda, ada dua aturannya ya Rabun. Kalau benda lihat, apakah ada bacim? Ya, kalau ada bacim ditambahkan iyossayo. Tapi kalau berakhiran vokal ditambahkan iyossayo. Nah, berhubung 도서관 di sini ada bacim ya, ada nian, jadi dia tambahkannya dengan iyossayo. Jadi 여기는 도서관이었어요. Lampau, jadi maksudnya di masa lampau dia adalah perpus, tapi di masa sekarang dia bukan lagi perpustakaan. 도서관이었어요. Kita ambil contoh yang tidak ada bacimnya. Contoh, ini dulunya adalah sekolah misalnya. Sekolah bahasa Koreanya 학교. Nah, 학교 di sini karena tidak ada bacim, kita tinggal tambah 였어요. Jadi, 여기는 학교였어요. Di sini dulunya adalah sekolah. 학교였어요. 지금은 도서관이 아니에요. atau 지금은 학교가 아니에요. Jadi ini bentuk lampaunya. Kemudian ayah dulu seorang dokter. Nah, dokter juga kata benda ya, bukan kata kerja atau kata sifat. 아버지는 ayah. Nah, 의사. 의사 karena di sini tidak ada bacim jadi 의사였어요. Ayah dulu seorang dokter. Sekarang kita coba ganti kalau ada bacimnya. Misal 아버지는 선생님. Ya, 선생님. Berarti kalau kita pengen bilang dulu ayah itu 선생님이었어요. Nah, sekarang berarti bukan lagi 선생님. Jadi ini hanya berlaku di masa lalu gitu ya. Nah, jadi 의사. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, 어제 뭘 했어요? Nah, 어제 뭘 했어요? 했어요 ini dari kata apa? Dari kata 하다. Dari hada melakukan. Nah, hada di sini seperti aturan awal tadi, kalau bentuk hada tinggal langsung otomatis jadi 했어요 atau 했습니다. Terus 도서관에서 숙제했어요. Dari kata apa? Membuat PR. 숙제하다. 숙제하다, pokoknya bentuk hada langsung otomatis diganti jadi 했어요 atau 했습니다. makanya jadi 숙제했어요,
숙제했습니다. Nah, di sini artinya apa? Artinya yang ditanyakan pertama kali adalah kegiatan yang sudah lewat. Kemarin gitu ya, oje kemarin. Dan yang dijawab juga kegiatan yang sudah lewat, 숙제했어요. Contoh lagi, kemarin tidur jam 11. Nih, kemarin oje jam 11. 11시에 tidur dari kata 자다. 자다. Jada, karena di sini ada vokal A, berarti pakai asoyo. Jadi langsung saja jasoyo, bukan josoyo, gitu ya. Jasoyo. Selanjutnya, mengirim surat di kantor pos. Nah, mengirim dari kata boneta. Ya, boneta. Kalau yang bentuk vokalnya E, langsung saja pakai nesoyo, seperti ini ya. Esoyo maksudnya. Langsung pakai bonesoyo. Tambahin aja sang siot di bawah, baru tambahkan oyo. 우체국에서 편지를 보냈어요. Saya mengirim surat, 편지 surat ya, 우체국 kantor pos. Jadi ini adalah bentuk lampau. Selanjutnya, tadi ada sempat kata ini ya, 자다, 잤어요. Nah, 잤어요 di sini ada vokal yang sama-sama A kemudian bertemu. Sama seperti aturan ayo, oyo. Ayo, oyo. Kalau vokalnya sama tinggal digabung gitu ya. Contoh, kata. Bukan 가았어요, tapi langsung dipersingkat 갔어요. 지난 주말에 여행을 갔어요. Jadi bukan 여행을 갔어요. Jadi tinggal 갔어요 saja. Terus 보다. Nah, di sini ada vokal O ditambah dengan aturannya pakai as어요. 보았어요 bentuk panjangnya ya, tapi disingkat jadi 보았어요. Kenapa? Karena ketika O ketemu sama A tanpa terhalang bacim maksudnya ya. Ketika O ketemu sama A, maka dia akan otomatis jadi wa. Ya, jadi wa. Jadinya 왔어요. Contoh, 극장에서 영화를 봤어요. Saya menonton film di bioskop. Menontonnya udah lampau. Oke. Lalu ada juga masita. Nah, masih di sini tidak ada vokal A ataupun O, jadinya pakai ossoyo. Nah, hanya saja I sama O di sini langsung bertemu gitu ya. Tidak ada terhalang bacim apapun di sini, jadi digabung atau disingkat jadi yo. Nah, ketika I bertemu dengan O secara langsung otomatis jadi yo. Maka 마셨어요. Nah, 마셨어요. 카페에서 커피를 마셨어요. 네, saya minum kopi di kafe, tapi dalam bentuk lampau. Coba kita lihat, 어제 뭘 했어요? Nah, kemarin kamu ngapain? Di sini contoh ada 도서관, perpustakaan, kata pergi. Jadi pergi ke perpustakaan. 제가 어제 도서관에 갔어요. 자, 그럼 1번 nomor 1 kita coba lihat ada 백화점, ada kata. Berarti yang ditanyakan kegiatannya apa? Ternyata dia adalah pergi ke 백화점, ke department store ya. Berarti 백화점에 갔어요. 갔어요. 2번 nomor 2 ada 친구, ada 만나다. Berarti bertemu teman maksudnya ya. Berarti 친구를 만나다. Kita hilangkan danya. Di sini ada vokal A. Jadi langsung saja tambah as어요 disingkat 만났어요. 친구를 만났어요. 자, 3번 ada cek, kemudian ada 읽다. Berarti kalimatnya adalah membaca buku. 책을 읽다. Da-nya kita hilang. Di sini tidak ada vokal A atau O. Berarti ya Rabun tinggal pakai ossoyo. Jadi 책을 읽었어요. 자, 4번 ada 공원, ada 운동하다. Berarti berolahraga di taman. 자, 공원 karena ini nama tempat ya Rabun kasih partikel tempat yang ada kegiatannya ya.
Nah, 공원에서. Lalu 운동하다. 운동하다. Kalau yang berbentuk hada, otomatis jadi 했어요. 공원에서 운동했어요. Seperti ini ya. Lanjut ke tata bahasa kedua, ada kata sambung hago. Kata sambung hago, 여러분 bisa tambahkan di antara dua kata benda. Kata benda itu bisa manusia, barang, hewan, dan lain sebagainya, selain dari kata kerja dan kata sifat. Nah, jadi nanti akan ada dua benda ya, kata benda satu, kata benda dua. Hagonya ditempelkan pas di belakangnya kata benda pertama. Kemudian dikasih spasi, lanjut ke kata benda kedua. Nah, contoh, kemarin saya membeli roti dan susu di toko. Nah, di sini roti dan susu. Roti itu bahasa Koreanya pang, ya, pang. Susu itu uyu. Nah, berarti hagonya ditambahkan di panghago spasi uyu. Oke, itu roti dan susu. 그래서 문장은 저는 어제, saya kemarin, ya, 가게에서 di toko 빵하고 우유를 샀습니다. Membeli roti dan susu. Oke, lanjut contoh kedua. Saya tidak pergi ke sekolah hari ini dan besok. Nah, dia tidak pergi ke sekolahnya 2 hari. Hari ini dan besok. Hari ini bahasa Koreanya adalah neil. Ya, neil. Besok, oh maaf, hari ini o늘, besok neil. Nah, jadi antara o늘 dan neil itu ditempelkan hago. Jadi 오늘하고 내일은, jadi hari ini dan besok. Kenapa? 학교에 안 가요. Tidak pergi ke sekolah. Contoh lagi, kemarin saya belajar di perpustakaan dengan teman. Nah, di sini ada kata dengan teman. Loh, di sini tidak ada kata benda yang dua ya, tidak ada sesuatu yang bisa dihubungkan. Nah, hago selain menghubungkan dua kata benda juga bisa dipakai ketika teman-teman ingin menyebutkan dengan titik-titik. Artinya ada yang accompany atau ada yang menemani atau ada yang membersamai. Dalam hal ini manusia contohnya ya. Di sini dengan teman. Berarti langsung ditempelkan pada kata teman. 친구하고. Dengan teman. Kalau yang di dua contoh ini diartikannya dan. Tapi kalau yang ini dengan manusia, diartikannya dengan. Dan kita cukup butuh satu kata benda saja. Tidak perlu 친구하고 titik-titik, tidak perlu. Karena langsung artinya dengan. 어제, kemarin, 친구하고 dengan teman, 도서관에서 di perpustakaan 공부했어요. Belajar. Lanjut, hari ini saya membeli buku dan buku tulis. Nah, kalau ada dua gini, ya kata benda berarti artinya dan. Tinggal ditempelkan di mana? Di yang pertama, buku. Berarti buku bahasa Koreanya 책. Kemudian buku tulis 공책. Nah, hago diletakkan langsung ditempelkan dengan buku tulis. 책하고 공책. 오늘 hari ini 책하고 공책을 샀어요. Saya membeli buku dan buku tulis. Contoh lagi, saya suka bulgogi dan galbi. Bulgogi, 여러분 tahu ya, bulgogi ya, daging sapi yang dimarinasi, kemudian di barbecue gitu ya. Dan kalbi itu iga, jadi tulang iga. Deh. Saya suka ini, dia menyukai dua hal. Nah, berarti antara bulgogi dan galbi kita bisa gabung dengan kata hago. Nah, jadi bulgogi hago, ya, bulgogi hago 갈비를 좋아합니다. Saya suka. Lihat contoh di sini ada jenis 동물 ya, ada 동물, ada dua, ada 개, ada 고양이. 무슨 동물을 좋아해요? Nah, ketika kita ingin menjawab dua
dua di jawaban kita ya, ingin kita sambungkan dengan kata dan, maka tinggal sambungkan saja G sama goyangi. 개하고 고양이를 좋아해요. Saya suka anjing dan kucing. Nah, kita lihat yang contoh nomor 1 di sini ada olahraga. Ya, olahraga bahasa Koreanya 운동. Berarti nanti kata tanyanya akan jadi seperti ini. 무슨 운동을 무슨 운동을 좋아해요? Kamu suka olahraga apa? Nah, beda ya. Jadi musen ini tidak bisa diganti dengan kata mo. Mo 운동을 좋아해요? 안 돼요. Tidak boleh ya. 무슨 운동을 좋아해요? Berarti 축구하고 spasi 농구를 좋아해요. 축구하고 농구를 좋아해요. 자, 그다음에 2번 nomor 2 ini bercerita tentang 과일 atau buah. Berarti pertanyaannya 무슨 과일을 좋아해요? Ada 2, 사과 dan B. B itu pir ya. Berarti 사과하고 spasi pe를 좋아해요. nih. Terus yang ketiga ada 영화. 영화 itu film. Berarti pertanyaannya 무슨 영화를 좋아해요? Karena ada 2 yang dia suka ya. 액션 영화하고 액션 영화하고 공포 영화를 좋아해요. Jadi teman-teman bisa menyebutkan sesuatu lebih dari satu dengan menggunakan kata sambung haku. Tata bahasa berikutnya ada akhiran bentuk ajakan. Nah, ini bentuknya formal ya Rabun. Jadi tidak bisa diubah ke bentuk tidak bisa ditambahkan tata bahasa lain di belakangnya. Oke, 읍시다. Nah, ini bentuk ajakan. Jadi kita mengajak orang gitu ya untuk melakukan sesuatu, ya Rabun bisa pakai bentuk ini. Nah, aturannya gimana? Bisa lihat apakah ada 받침 atau tidak. 자, 받침 있을 때는 kalau ada 받침, ya Rabun tambahkan 읍시다. Ketika tidak ada 받침, 자, 받침 없으면은 모음 itu vokal ya. Ya Rabun tinggal tambahkan bi읍시다. 자, kalau ada real. Nah, 받침 real ini pengecualian, maka realnya harus hilang, kemudian ditambahkan dengan bi읍시다. Contohnya seperti apa? Contoh yang ada 받침nya. Ya, 먹다. Tanya hilang, tinggal ditambahkan 읍시다. Jadinya 먹읍시다. Terus kalau kata danya hilang, nah langsung tambahkan bi읍시다. bi읍nya taruh di bawah, jadinya 갑시다. Nah, terus yang real. Ada real, kalau hilang gimana? Contoh 만들다. Da-nya hilang. Realnya ini ya Rabun hapus dulu, jadinya cuma de, mande. Nah, baru ditambahkan dengan bi읍시다. Jadinya 만듭시다. Oke. Jadi kalau begini artinya adalah ayo atau mari gitu ya. 먹읍시다, ayo makan. 갑시다, ayo pergi. 만듭시다, ayo membuat. Nah, sekarang kita coba lihat contoh kalimat. Ayo kita menonton film bersama. menonton film. 영화를 보다. 보다. Ya, jadi langsung 봅시다. 네. 우리 같이 itu artinya bersama, bareng ya, together. 영화를 봅시다. Ayo kita nonton film bareng. Nah, 그다음에 ayo kita pergi ke Busan bersama. Kata pergi. Nah, pergi itu 가다, jadinya 갑시다. 부산에 같이 갑시다. Contoh lagi,
Ayo kita makan makanan Korea bersama-sama hari ini. Makan makanan. Ayo kita makan. Berarti makan di sini ya, katanya 먹다. 자, 그래서 먹읍시다. 자, 오늘은 같이 bersama ya. 한국 음식을 먹읍시다. Mari kita membaca buku di kamar. Ajakannya adalah ajakan untuk kegiatan membaca. Jadi membaca bahasa Koreanya ikta. Nah, ikta karena dia ada bacim ditambahkannya 읍시다. jadi 읽읍시다. 방에서 책을 읽읍시다. 네. Lalu besok mari kita kerjakan PR di perpustakaan. Ajakannya untuk ngapain? Mengerjakan PR. 숙제하다. 숙제하다 berhubung tidak ada bacim jadinya 숙제합시다. 숙제합시다. 내일 도서관에서 숙제합시다. 네. Selanjutnya, ayo kita berwisata di Pulau Jeju. Berwisata 여행하다. Nah, 여행하다 karena hada ya tidak ada bacim, 여행합시다. 제주도를 여행합시다. atau 제주도에 여행합시다. 자, selanjutnya mari membuat makan malam bersama-sama. Nah, membuat tadi ini kan kata aslinya itu 만들다 ya. Nah, tapi di sini bukan 만들다. Realnya hilang. Jadi tinggal 만들 lalu ditambahkan 비읍시다. jadinya 만듭시다. 저녁 식사를 같이 만듭시다. 저녁 malam 식사 makan. jadi 저녁 식사 makan malam. 자, 다음 보겠습니다. Contoh, kalau kita pengen bikin kalimat ya, ada kata 등산, mendaki gunung, 산 itu gunung, 가다 itu pergi. Nah, 저는 등산을 좋아합니다. Saya suka gunung. 그럼 artinya kalau begitu ya. Kalau gitu, 같이 bersama-sama, 산에 갑시다. 산에 갑시다. Jadi, ada yang menyatakan misal, oh saya suka loh naik gunung, terus kita ngajakin gitu ya. Kalau kita pengen ngajak, oh 갑시다. kemana? Ke gunung ya, 산에. 산에 갑시다. 네. 자, 그럼 1번. ada yang mengatakan saya suka shopping. berarti 저는 쇼핑을 좋아합니다. Nah, misal 여러분 punya teman ya yang suka shopping, terus 여러분 ajakin, cara ngajaknya gimana? Oh, 그럼 자, 같이 백화점에 갑시다. kalau gitu, ayo kita pergi ke 백화점. 그 다음에 2번 nomor 2. 자, 저는 한국 음식 itu makanan Korea. 한국 음식을 좋아합니다. terus kita ajak, 그럼. Nah, dia ngajaknya apa? Itu ada kata bulgogi sama mokta. Berarti ngajak makan bulgogi. Ya. bulgogi를 먹다. danya hilang. jadinya 읍시다. 그럼 같이 bulgogi를 먹읍시다. 네. 그 다음에 3번 넘버 3. 저는 테니스를 좋아합니다. 자, 그럼 같이 테니스를 치다. 치다 itu bermain tenis ya. Jadi ada beberapa olahraga yang kalau misal jenisnya itu permainannya dipukul ya, misal main tenis, main golf, main badminton, nah itu pakai kata 치다 di belakangnya. jadi kayak 배드민턴을 치다, golf를 치다, tenis를 치다. jadi yang ada stick ataupun ada sesuatu alat memukul pakai 치다. Nah, di sini tenis를 치다, danya hilangin. Karena di sini tidak ada bacim, berarti pakai 비읍시다. B-nya langsung ditaruh di bawahnya 치. 칩시다. 테니스를 칩시다. 그 다음에 4번. 저는 영화를 좋아합니다. Saya suka film. berarti kita ajakin kemana? 그럼 같이 극장에 갑시다. ayo pergi ke
극장. 극장 itu teater atau bioskop ya. Nama lain 극장 adalah 영화관. 영화관 sama bioskop ya. Nah, di sini ada tip ya, Robun. Jadi kalau uri kaci ini berarti satu paket ya. Maksudnya mengatakan ngajak bareng-bareng bersama kita gitu ya, bersama-sama. Nah, tapi gaci ini dilafalkannya dengan gaci ya, gaci, bukan gati. Oke. Nah, bagian terakhir kita akan coba lihat penerapan tata bahasa tadi dalam sebuah percakapan. 자, 여러분도 따라하고 무슨 의미를 맞춰보세요. Teman-teman juga silakan coba ucapin ya, ikut membaca dan sambil ditebak artinya apa. 자, 같이 합시다. Ayo kita coba bareng-bareng ya. 주말 잘 보냈어요? 네, 잘 보냈어요. 무엇을 했어요? 지리산에 다녀왔어요. 등산을 좋아해요? 저도 등산을 좋아해요. 다음 주에 설악산에 갑니다. 시타 씨도 같이 갑시다. 자, kita lihat artinya. 주말 잘 보냈어요? Nah, 주말 tadi kan akhir pekan ya. 잘 dengan baik. 보냈어요 artinya ini bisa banyak. Bisa mengirimkan. Contoh kayak 편지를 보냈어요. Ya, bisa mengirim surat atau 시간을 보냈어요. Ya, menghabiskan waktu. Nah, atau juga bisa 아버지를 보냈어요. Nah, ini mengikhlaskan. Artinya ketika ada keluarga yang pergi, kita mengikhlaskan untuk kepergiannya itu bisa pakai kata 보냈어요. Contoh ya. 자, 주말 잘 보냈어요. Berarti apakah kamu menghabiskan akhir pekan dengan baik alias gimana weekendnya? Seru gitu ya. Apakah weekend kamu menyenangkan? 네, 잘 보냈어요. Iya, seru, menyenangkan. 네, 무엇을 했어요? Kamu ngapain? Nah, karena dia pakai bentuk lampau ya, karena bercerita bentuk lampau, 보냈어요, 했어요. 네. Terus dijawab, 지리산에 다녀왔어요. 지리산 itu sannya ini adalah gunung ya, jadi gunung Jiri. 다녀왔어요 dari kata 다녀오다. Artinya pergi ke titik-titik. Nah, bedanya apa sama kata, 선생님? Kata itu literally hanya artinya pergi aja. Tapi kalau tanya oda, berarti kalian habis pergi dari satu tempat, kemudian balik lagi. Artinya apa? Oh, saya baru kembali setelah pergi dari titik-titik gitu ya. 자, 그래서 지리산에 다녀왔어요. Nah, di sini 다녀오다 kita hilangkan ndanya. Untuk menambahkan bentuk past tense, lihat ya di sini ada o. Ada o berarti pasangannya adalah assoyo. Seperti tadi disebut, kalau vokal ketemu vokal akan digabung. O sama A digabungnya jadi wa. Gitu ya. Jadilah wassoyo, tanyo wassoyo. Oh ya, saya habis jalan ke Gunung Jiri. Nah, 등산을 좋아해요? kamu suka mendaki? 네, 저도 등산을 좋아해요. Nah, di sini ada kata to artinya juga. Saya juga, gitu ya. Saya juga suka loh mendaki. 다음 주에 설악산에 갑니다. Nah, 다음 주 artinya pekan depan ya. Jadi, oh aku nanti pekan depan itu mau pergi ke Soraksan, ya. Nah, 신타 씨도 juga 같이 갑시다. Nah, dia diajak ya. 갑시다. Jadi, oh, Sintasi juga, ayo ikut bareng, ayo pergi bareng, gitu ya. 자, 그럼, 자, 오늘 수업은 여기까지요. Di sini materinya sampai di sini ya. Sudah belajar kosakata, tata bahasa, dan contoh penerapannya dalam percakapan. 자, 그럼 여러분, 우리 줌 수업에 같이 연습해볼까요? Nah, gimana nanti kalau kita bareng-bareng latihan ya di sesi Zoom. 자, 그럼 줌 수업에 만나요. sampai ketemu di sesi Zoom ya, 여러분. 네, 안녕히 가세요.